Selamat datang kembali di podcast Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pentingnya value engineering dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi infrastruktur di Indonesia. Pada hari ini sudah hadir narasumber kita Pak Alvin Tehmono, PVM. Beliau adalah profesional value management, kemudian beliau juga konsultan dan trainer di Value FM. Beliau juga merupakan tim penyusun pedoman teknis untuk rekayasa nilai di bidang kebinamargaan, dan beliau juga merupakan background-nya adalah geotechnical engineer dan forensic engineer ya, Pak Alvin. Saya ingin bertanya-tanya dulu dengan Pak Alvin. Ini ketertarikan Pak Alvin di value engineering ini awal-awalnya itu gimana? Bisa diceritakan sedikit Pak Alvin? Jadi dulunya saya itu kan ahli geoteknik dan ahli forensik. Cuman karena salah satu bos saya itu memimpin di Himpunan Ahli Value Engineering Indonesia atau HVI, kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan value engineering di sana. Nah, dari sana saya belajar value engineering dan ada juga proyek loan dari Asian Development Bank untuk Bina Marga. Jadi ya saya mencoba tentang belajar apa itu value engineering di situ sambil menerapkannya dan sambil men-sharing ilmunya juga. Nah, itulah dari sana saya mulai ketertarikan saya dengan value engineering. Oke. Jadi sebenarnya ini banyak ya, awal-awal ini banyak yang belum paham ini, belum familiar tentang value engineering ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang konsep dasar dari value engineering ini dan seberapa penting sih value engineering dengan dunia keteknik sipilan. Sebetulnya definisi value engineering itu adalah sebuah proses untuk menjawab apakah suatu proyek ini bernilai atau tidak. Mungkin dia mirip seperti feasibility study, tapi di sini kita mengoptimalkan feasibility study tersebut. Jadi biasanya bagaimana cara kita melakukan itu? Biasanya ada komponen-komponennya. Yang komponen paling utama adalah fasilitator. Jadi seorang fasilitator atau tenaga ahli value engineering ini, beliau tugasnya adalah memimpin tim multidisiplin dan experts untuk mengoptimalkan sebuah desain. Jadi harus ada sebuah desainnya dulu. Desainnya yang sekedar kita tarik garis atau desainnya 80% selesai atau desain itu sekedar ide aja, itu kita optimalkan dengan data-data yang ada. Nah, tujuan dari value engineering sendiri itu seringkali digunakan di Indonesia untuk mengurangi biaya. Tapi ada juga hal-hal lain seperti untuk mendapatkan inovasi, yaitu kita menambahkan fungsi atau performa terhadap suatu sistem tertentu. Contohnya kayak dari handphone yang batangan, yang Nokia menjadi handphone smartphone sekarang, kita menambah fungsi, menambah performa. Itu bisa dikatakan seperti salah satu tujuan value engineering juga yang bisa diterapkan. Terus kita juga, yang membedakan kita adalah ada proses terstruktur di value engineering itu. Jadi misalnya deh, Anda mau mengoptimalkan suatu hal. Bisa aja Anda secara instinktif mengoptimalkan hal tersebut, ya kan? Tapi kalau di value engineering, enggak. Ada step-stepnya untuk mengoptimalkan hal tersebut. Ini mulai dari kita menyiapkan siapa timnya, menyiapkan bahan dan materinya, dan data-datanya semua kita siapkan. Lalu kita masuk ke tahap informasi, di mana semua orang yang kita undang tuh hadir, termasuk stakeholders. Karena seringkali stakeholders ini bisa memberikan insight yang berbeda kepada tim proyek. Jadi gak hanya konsultan saja yang hadir, tapi segala macam stakeholder juga hadir. Biasanya mereka punya data yang lebih lengkap. Lalu selain itu, kita juga menyiapkan ekspektasi. Jadi setting up expectations di situ, di tahap informasi. Semua orang presentasi dan kita mau mengetahui bahwa kapan proyek ini dikatakan sukses. Nah, dari situ kita menyiapkan ekspektasi. Lalu kita masuk ke tahap analisa fungsi. Nah, di sini kita mau mencari tahu masalahnya proyek ini apa, gunanya proyek ini apa.
Seringkali dalam sebuah rapat, kita tuh memberikan solusi A, B, C, D, E tanpa mengetahui masalah sebenarnya itu apa. Nah, kalau di value engineering, kita tuh cari tahu dulu masalah utamanya tuh apa. Oke. Apa yang menyebabkan barang ini menjadi mahal gitu. Ya. 20% komponen, apa yang menyebabkan biayanya menjadi 80% mahal. Nah, itulah yang kita lakukan di tahap analisa fungsi bersama dengan stakeholders dan lain-lain. Lalu setelah itu kita masuk ke tahap kreativitas, baru kita mencari solusi-solusinya untuk permasalahan yang sudah kita definisikan tadi. Oke. Uniknya adalah di value engineering itu semua ide sangat welcome. Oke? Salah satu contoh value engineering yang nyata di sini, yang pernah diterapkan adalah Sosro Bahu. Dulu Sosro Bahu itu dia lahir dari sebuah analogi. Kalau bisa kita pakai jack, ya kita pakai jack yang buat mobil. Nah, jadilah Sosro Bahu. Jalan tol Cawang kalau nggak salah namanya. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap evaluasi. Kita mengevaluasi ide yang mana bisa digunakan dan tidak bisa digunakan, itu kita lakukan. Lalu kita masuk ke tahap development alternatif. Jadi ide-ide yang sudah kita rangkai tadi, kita kelompokkan ide tadi, kita kelompokkan jadi satu rangkaian, beberapa rangkaian ide. Yang nantinya akan kita evaluasi bersama dengan stakeholders dan mengetahui benefit dan disbenefitnya apa, biayanya berapa, dan lain-lain. Sampai pada akhirnya, kita merekomendasikan alternatif-alternatif tersebut kepada para pengambil keputusan. Nah, itulah proses dari value engineering. Dan juga ada juga definisi value, kapan suatu hal dikatakan bernilai. Umumnya, kita mengatakan suatu hal bernilai kalau dia memberikan sebuah tujuan, satisfy a needs, atau dia memberikan sebuah fungsi dan memberikan performa tertentu. Terhadap biaya atau terhadap resource atau sumber daya. Jadi value itu seringkali kita definisikan sebagai needs atau kebutuhan dibagi dengan sumber daya. Atau fungsi dan performa dibagi dengan sumber daya, di mana sumber daya itu uang biasanya, atau manpower dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti tujuan utama dari value engineering ini bukan sekedar untuk peningkatan nilai dan fungsi ya, tapi bisa lebih optimal lagi ya dari suatu proses itu ya. Jadi kira-kira ini kan pasti ada aspek-aspek apa itu yang perlu diperhitungkan dalam suatu value engineering itu? Jadi aspek-aspek yang biasanya muncul di value engineering itu kan seringkali biaya kan. 99,5% proyek itu gagal dalam memenuhi biaya, waktu, dan manfaat. Nah, value engineering sebetulnya kan tujuan utamanya kan mengurangi biaya kan. Tapi seringkali kita juga mengurangi waktu kalau dibutuhkan. Misalnya seperti proyek jalan tol, di mana waktu itu krusial, ya kita mengoptimalkan waktu juga. Tapi satu hal yang lebih penting lagi adalah benefit. Misalnya, kalau kita bangun jalan tol, tapi jalan tolnya itu nggak dipakai, walaupun kita selesai dengan cepat, kita selesai dengan biaya yang optimal, tapi kalau jalan tolnya nggak ada yang pakai, buat apa? Nggak ada fungsinya kan? Nggak keluar benefitnya. Nah, value engineering sebetulnya tidak hanya ke biaya dan waktu, tapi juga ke manfaat. Nah, sekarang ada juga faktor-faktor lain, seperti faktor-faktor keberlangsungan atau ESG. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam value engineering, seperti environmentalnya. Jadi kan sekarang ini lagi ada isu-isu penghematan ya, sekarang ini, untuk efisiensi ya. Jadi, isu-isu yang berkembang saat ini, apakah rekayasa nilai ini bisa sebagai salah satu juga alternatif ya, untuk strategi untuk peningkatan nilai, tapi kita mau juga kualitas yang terbaik, tapi dengan efisiensi, kayak gitu untuk sekarang ini. Jadi balik lagi ke yang tadi saya katakan, 99,5% proyek itu gagal untuk memenuhi biaya, waktu, dan manfaat. Nah, ini statistiknya didapat dari Profesor Ben Fleetberg. Dia ngeriset ribuan proyek di dunia, dapatnya kayak gitu. Salah satu alasan kenapa ditemukan 99,5% proyek gagal dalam memenuhi semua itu adalah karena mereka tidak mengetahui why-nya atau kenapa proyek itu dilakukan, sehingga nggak muncul benefitnya. Nah, yang ditakutkan dari efisiensi ini adalah efisiensinya tidak
mengetahui kenapa proyek itu dilakukan. Jadi takutnya ketika kamu mengefisiensi suatu hal itu belum tentu efektif. Nah, itu yang ditakutkan. Kalau di value engineering, kita mendefinisikan kenapa kamu membutuhkan proyek itu. Why do you need it? Itu kita mendefinisikan dan seberapa banyak kamu membutuhkan itu. Dari sanalah baru kita start. Oh, ternyata setelah kita tahu kita butuhnya ini dan itu, dan seberapa banyak kita butuhnya, baru deh kita mengoptimalkan dari segi sumber daya, waktu, dan lain-lain. Jadi kita udah ada kerangkanya atau skopnya gitu yang bisa kita hemat-hematkan. Jadi ya cukup relevan karena value engineering itu lebih kepada why-nya. Mendefinisikan kenapanya kita butuh itu. Boleh diceritakan sedikit salah satu proyek yang pernah Pak Alvin terlibat langsung di dalamnya dan apa tantangan dan hasil akhirnya? Oke. Salah satu proyek yang saya terlibat itu kalau saya tidak salah ingat namanya adalah Jembatan Enang-Enang. Itu letaknya ada di Aceh. Jadi ketika kita melakukan value engineering, awalnya nama proyeknya itu sudah Jembatan Enang-Enang. Jembatan ini bentangnya sekitar 300 meter, dia itu menghubungkan suatu area. Area ini, kalau nggak salah 20% kopi itu harus melewati daerah ini. Nah, proyek jembatan ini sebetulnya untuk membuat jalan yang berliku-liku. Jadi membuat shortcut, ada jalan yang berliku-liku, kita buat shortcut dengan jembatan itu. Jalan berliku-likunya sekitar 2 kiloan, kita shortcut jadi 300 meter. Nah, setelah kita cek, awal-awal orang itu mengasumsikan bahwa karena jalan ini berliku-liku, banyak truk-truk juga yang lewat, orang-orang mengasumsikan bahwa ini tidak safety. Jadi udah kita buat aja jembatan, harganya 300 miliar waktu itu. Nah, datanglah kita value engineering. Di sini kita menentang asumsi-asumsi. Kita bertanya kenapa kita butuh jembatan itu. Nah, ternyata diketahui bahwa kita butuh jembatan itu agar truk kopi bisa lewat dengan mudah, jadi nggak usah banyak manuvernya, mempersingkat waktu tempuh, dan juga membuat lebih estetika. Jadi daerah itu bagian selatannya ada KSPN, namanya KSPN, Pakengon, kawasan untuk traveling atau kawasan pariwisata. Nah, pada saat kita value engineering, kita memberikan beberapa solusi. Salah satu solusinya adalah kita tidak usah membuat jembatan, tapi kita benarin semua tikungannya agar lebih smooth. Biayanya turun tuh menjadi sekitar 150 miliar. Dari 300? Dari 300, yaitu kurangnya 50%. Ini pada tahap feasibility study atau perencanaan. Nah, tapi kita juga mengatakan bahwa ketika kamu membuat jembatan, itu juga tidak salah. Karena berpotensi untuk meningkatkan tourism, karena membuat sebuah daerahnya lebih estetik kan. Jadi kita memberikan ini kepada para pengambil keputusan di Direktorat Jenderal Bina Marga, biar mereka yang memilih. Pada akhirnya mereka memilih yang 150 miliar tadi, yaitu yang membuat jalannya lebih smooth. Kenapa? Karena ini adalah salah satu proyek loan. Ketika mereka menggunakan proyek loan, mereka mikirnya bahwa kalau saya bisa menghemat 50%, saya bisa menggunakan dana sisanya untuk proyek yang lain yang berdekatan. Kita improve yang lain juga. Nah, itulah kurang lebih salah satu contoh kasusnya. Tantangannya adalah, waktu itu adalah pada saat COVID. Jadi untuk mengumpulkan semua orang dalam satu rapat, itu sulit. Apalagi mencari tahu waktunya. Itu tantangannya. Jadi kita pakai, alhamdulillah waktu itu sudah ada Zoom. Jadi kita bisa pakai Zoom sebetulnya. Nah, itu sih tantangan terbesarnya. Oke, menarik sekali. Jadi, ini kan biasanya itu kalau dalam proyek itu ada tahap inisiasi atau studi kelayakan ya. Kemudian tahap perencanaan awal atau preliminary study. Kemudian ada tahap detail engineering atau tahap terinci. Kemudian tahap konstruksi, tahap procurement, commissioning dan sebagainya. Nah, sebenarnya saya ingin tahu ini value engineering ini itu dimulai dari tahap apa? Apakah dari tahap perencanaan kah atau pada saat proses pelaksanaan, Pak Alvin? Jadi value engineering itu bisa dilakukan pada tahap perencanaan, baik itu di pra-feasibility study atau feasibility study ataupun pada detail engineering design bisa dilaksanakan. Tapi value engineering juga bisa dilaksanakan pada tahap pelaksanaan, yaitu pada tahap konstruksi. Tapi bedanya adalah di jumlah savingnya.
Kalau yang saya jelaskan tadi di bagian perencanaan, di feasibility study, biasanya kita menemukan penghematan biaya sekitar 20% lebih, bahkan bisa sampai 80%. Karena kita ada kebebasan untuk mengganti sistem struktur dan mengganti sistemnya bahkan dari jembatan jadi jalan. Ada kebebasan di situ. Tapi ketika kita masuk ke bagian detail engineering design, kita tidak ada kebebasan mengganti jembatan jadi jalan. Kebebasan kita hanya mengganti sistem strukturnya, mungkin dari jembatan cable stay menjadi jembatan konvensional, jembatan girder. Jadi kan jumlah penghematannya nggak banyak, paling ya cuma 20%. Ya. Nah, jadi semakin awal kamu melakukan value engineering, semakin banyak besar potensi penghematannya. Tapi Okay. itu potensi penghematan, bukan real saving. Berbeda dengan kamu di konstruksi. Ketika kamu sudah konstruksi, sudah ada tender, sudah menang tender, dan lain-lain, uang yang dihemat di value engineering menjadi lebih real. Dan jumlah yang bisa di value engineering kan menjadi tidak banyak, karena sudah banyak komitmen di situ. Okay. Komitmen untuk kita harus bikin proyek seperti ini. Okay. Jadi yang bisa kita ubah paling ya benar sistem struktur yang substrukturnya, misalnya seperti kolomnya, entah kamu mau ganti dari bajam jadi beton atau sejenisnya, yang penting sesuai dengan mutunya dan lain-lain. Jadi kalau kamu bisa menghemat 10% aja dari konstruksi, itu kamu udah hebat sebetulnya. Oke. Nah, itu. Ya, menarik sekali. Jadi apakah ada prosedur ya kajian untuk rekayasa nilai ini? Bagaimana proses pelaksanaannya di lapangan? Terus kan ada tim kerja. Itu dari unsur mana saja? Oke, prosedur ya. Jadi sebelum tahun 2022, kalau saya tidak salah, belum ada prosedur baku di Indonesia. Bahasa Indonesia tuh belum ada prosedur bakunya. Jadi di waktu itu kita mendevelop pedoman rekayasa nilai di Direktorat Jenderal Bina Marga. Jadi kita membuat pedoman baku, kita ambil dari Amerika dan Eropa untuk bagaimana sih cara kita melakukan value engineering yang benar secara kaidah internasional. Nah, kita buat prosedurnya. Jadi misalnya Anda mau mengoptimalkan proyek Anda bisa menggunakan pedoman yang dari Direktorat Jenderal Bina Marga tersebut. Kita buat segenerik mungkin pedomannya. Nah, terus ada pertanyaan lagi tadi kan, timnya bagaimana? Biasanya ada dua pendekatan, yaitu pendekatan kita pakai tim baru atau kita pakai tim existing. Nah, kalau kita pakai tim baru, mungkin banyak penghematan yang akan dihasilkan. Ya, ibaratnya kontrak baru, mereka punya kerjaan baru dong. Happy dong mereka. Tapi belum tentu itu bisa diimplementasikan. Karena tim baru ini dia umumnya belum mengerti sepenuhnya konteks dan segala macam ruang lingkup proyek dan cerita proyek terdahulunya. Jadi memang kalau kita pakai tim baru, itu akan menghasilkan penghematan biaya yang cukup besar, tapi ada kemungkinan bahwa itu sulit diimplementasikan karena mereka belum atau tidak sepenuhnya paham historical project dan lain-lain. Berbeda dengan tim existing project. Nah, kalau tim existing project kita pakai untuk menghemat biaya proyeknya, bisa, tapi tidak akan terlalu banyak. Cuman hasilnya tetap realistis, bisa digunakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian ini dari pengalaman Pak Alvin nih, berapa besar persentase penghematan atau peningkatan nilai yang pernah dihasilkan lewat rekayasa nilai, Pak? Oh, jadi waktu itu kita melakukan banyak proyek di tahun 2019 sampai 2023, sekitar 25 proyek. Itu kita ketemu range hasilnya tuh berbeda-beda, ada yang 10%, ada yang nambah duit malah, dan bahkan ada yang ngurangin biaya proyek bahkan sampai 80% lebih. Karena salah satu contoh yang ngurangin proyek 80% lebih itu salah satu jalan di Kalimantan. Waktu itu umumnya orang mendesain itu desain to standard, bukan desain terhadap kebutuhan. Ketika kita melakukan desain to standard untuk sebuah jalan yang belum banyak penggunanya, mungkin kebutuhannya belum sampai sana, tapi kita udah memberikan yang seperti yang standar, yang kualitasnya tinggi banget, atau untuk kebutuhan yang tinggi. Padahal suatu tempat itu belum membutuhkan hal seperti itu. Maka waktu itu kita menggunakan namanya diskresi. Jadi kita bilang ke direkturnya bahwa Pak, ini kebutuhannya masih belum sebutuh itu untuk sesuai dengan kriteria, maka apakah bisa diskresi dan lain-lain. Ternyata jawabannya waktu itu adalah bisa. Padahal kita hanya memainkan grade jalan. Dari grade jalan kalau nggak salah 10%,
ke 14% atau 13%. Dan itu masih acceptable sebetulnya. Jadi nggak terlalu diskresi banget lah. Oke. Nah itu range-nya kurang lebih. Oke. Terus ini bagaimana reaksi klien ya terhadap alternatif yang diusulkan lewat rekayasa nilai ini? Apakah mudah diterima atau menimbulkan perdebatan nih? Terutama Oke. klien ini kan ada yang pemerintah ya, Ya. biasa ada yang juga swasta gitu. Oke. Dari beberapa proyek yang kita lakukan, sekitar 20-an proyek VE, itu kurang lebih 70% diterima atau digunakan rekomendasinya oleh para pengambil keputusan. Tapi ada juga yang mereka itu berdebat dulu secara internal. Karena terkadang value engineering itu tidak memberikan satu solusi kepada para pengambil keputusan untuk dipilih. Terkadang value engineering itu memberikan beberapa solusi. Misalnya kita memberikan 3 solusi di mana ketiga solusi ini valid untuk dipilih. Dan kalau organisasinya besar seperti PUPR atau Direktorat Jenderal Bina Marga, ada banyak pengambil keputusan di situ kan. Nah, mereka pada akhirnya akan berdiskusi lebih dalam untuk menentukan di antara 3 pilihan itu mau milih yang mana. Oke. Jadi ya seperti itu. Tapi umumnya klien itu happy Oke. dengan hasil VE-nya. Apa tantangan terbesar dari menerapkan rekayasa nilai atau value engineering di Indonesia? Apakah dari sumber daya manusia, atau dari aspek mindset-nya, atau dari regulasi? Kalau misalnya SDM, kita di Indonesia itu punya semangat kolaboratif yang tinggi, Pak Andi. Jadi saya kira SDM itu bukan sebuah tantangan. Tapi kapasitas SDM-nya untuk memenuhi kebutuhan value engineering mungkin tantangan. Karena hingga sekarang baru saya salah satu tenaga ahli value engineering yang punya sertifikat profesional in value management. Ya itu tantangannya, kapasitas. Bukan berarti orang yang nggak bisa, tapi jumlahnya yang belum banyak. Oke. Terus kalau misalnya dari mindset, saya kira cukup positif karena mindset kita kolaboratif. Nah, tapi kalau dari regulasi, nah ini tantangannya. Karena secara regulasi, baru ada regulasi dari Cipta Karya yang mensyaratkan bahwa bangunan di atas 8 lantai perlu value engineering, itu baru Cipta Karya. Sedangkan untuk yang lain, misalnya seperti Bina Marga, itu juga sudah mensyaratkan sih. Tapi untuk bagian-bagian lain seperti energi dan lain-lain itu belum mensyaratkan. Tapi kenapa dibutuhkan persyaratan? Karena kalau value engineering tidak diberikan sebuah persyaratan bahwa kamu harus melakukan value engineering seperti yang dikaidahkan, maka orang tidak akan melakukan value engineering seperti yang dikaidahkan. Maka orang akan melakukan optimasi secara umum saja, tidak seperti yang dikaidahkan. Nah, minusnya di situ. Itu tadi mungkin dari Pak Alvin tadi sendiri bilang kan sebenarnya apakah keterbatasan informasi di kita ini tadi mengenai apa? Pak Alvin baru salah satu orang yang ada sertifikat itu. Jadi sebenarnya itu bagaimana itu bisa mendapatkan sertifikat value engineering? Apa kita harus terlibat dulu di project atau kita harus ikut workshop atau seminar atau? Oke. Jadi cara untuk mendapatkan sertifikasi yang seperti saya tadi, Professional in Value Management dari Eropa ataupun Certified Value Specialist seperti di Amerika, caranya adalah yang pertama, Anda setidaknya punya pengalaman minimal 2 tahun dulu untuk mengetahui dunia pekerjaan ini seperti apa, dunia teknik sipil ini seperti apa, atau dunia engineering seperti apa. Tapi itu bukan suatu hal yang perlu. Tapi setidaknya kalau ada, bagus. Terus setelah itu Anda mendapatkan pengetahuan umum dulu tentang value engineering. Misalnya dari pelatihan yang bersertifikat, dari Eropa ataupun Amerika, namanya Value Management 1, ya, ataupun Value Management Fundamental 1 kalau di Amerika. Lalu dari sana, Anda mencari jam terbang. Minimal 400 jam terbang untuk yang Eropa. Kalau yang Amerika, saya lupa, kayaknya sekitar 400 jam terbang juga. Jadi Anda dapatkan portfolio di mana Anda melakukan value engineering pada proyek. Walaupun Anda belum punya sertifikatnya, Anda tetap bisa mengaplikasikan value engineering pada proyek Anda. Entah itu menjadi fasilitatornya, atau entah itu Anda menggunakan tools-nya, atau Anda menggunakan prinsipnya, atau Anda menggunakan 8 proses value engineering itu pada proyek Anda. Itu Anda lakukan untuk mengumpulkan jam terbangnya. Termasuk mempromosikan juga, misalnya saya memberikan
seminar tentang contoh kasus value engineering saya di sini. Nah, itu juga masuk ke dalam jam terbang tadi. Nah, setelah itu Anda melakukan training selanjutnya. Nah, kalau di Eropa ada 2 training selanjutnya, yaitu VM2 dan VM3. Baru Anda sertifikasi di Professional in Value Management. Sertifikasinya itu interview 2 jam dengan badan sertifikasi mereka. Jadi Anda dicek, ini beneran nggak sih orang ini punya jam terbang segini, dengan sesi interview tanya-jawab. Kalau di Amerika, ya sama. Anda harus mengikuti VMF2 namanya, Value Methodology Fundamental 2. Nah, baru Anda tes. Tesnya itu tes tertulis, ada A, B, C, D, E, dan lain-lain. Baru Anda diinterview. Ada 2 prosesnya kalau di Amerika. Nah, tapi Anda juga bisa nih cross certifications. Misalnya seperti saya yang dari Eropa mau cross certification ke Amerika. Itu bisa cross certification, ada sistematikanya. Nah, itu juga bisa. Nah, itu caranya kurang lebih, Pak Andi. Berarti kalau di Indonesia sendiri itu belum ada ya untuk, atau mungkin ada bisa dibuatkan kolaborasi ya, wadah itu. Di Indonesia sendiri itu belum ada jenjang sertifikasinya. Tapi di Malaysia mereka membuat sendiri jenjang sertifikasi mereka. Iya, Malaysia mereka bikin sendiri jenjang sertifikasi mereka. Cuman mereka tidak attach dengan Amerika ataupun Eropa, mereka bikin sendiri. Oke. Nah, kembali ke proyek infrastruktur lagi nih ya. Kira-kira ada apa perbedaan ya pendekatan antara proyek swasta dan proyek pemerintah yang dengan menggunakan value engineering ini? In general, proses value engineering untuk swasta ataupun pemerintah sama saja. Tapi yang membedakan adalah kalau kamu di swasta, ada beberapa hal yang konfidensial sebetulnya. Jadi di value engineering kita sangat menghargai yang namanya keterbukaan informasi. Tapi ketika kamu masuk swasta, ada beberapa informasi yang memang difilter untuk kepentingan bisnisnya mereka. Nah, challenge-nya di swasta cuma itu. Kalau di pemerintahan ya semua informasi terbuka biasanya. Nah, itu sih perbedaannya. Terus sejauh mana kira-kira ini, sekarang kan kita bicara tentang ini ya, teknologi ya. Sejauh mana teknologi, misalnya kalau di kita, di sipil itu, konstruksi, itu ada BIM, Building Information Modeling itu, bisa mendukung dari value engineering ini, Pak? Jadi sejauh mana sih teknologi seperti BIM dan lainnya itu mendukung value engineering? Jadi sebetulnya Anda bisa melakukan value engineering tanpa software. Prinsipnya seperti itu. Karena zaman dulu orang melakukan value engineering cuma pakai sticky note, tembok, ditempel-tempel sticky note, ngobrol, udah. Nah, tapi sekarang udah ada perkembangan teknologi nih. Kita bisa melakukan simulasi untuk mendapatkan jawaban-jawabannya. Contohnya di value engineering itu biasanya workshop value engineering sekitar 2-5 hari. Nah, biasanya outputnya adalah kita alternatif outputnya. Alternatifnya misalnya, Pak, nggak usah bikin jembatan, kita bikin jalan. Sekarang bikin jalan ini, kamu bisa bikin berapa lama waktunya, dan berapa biayanya, resikonya apa. 3 ini, kalau mau kamu cari jawabannya dalam 2-5 hari, secara dengan akurasi yang cukup, kan sulit ya, challenging ya. Tapi dengan BIM atau Building Information Modeling, kamu bisa dengan relatif cepat dan cukup akurat untuk mendapatkan biaya dan waktu. Karena secara biaya itu bisa langsung di-generate dari sistemnya. Nah, kalau misalnya dari waktunya, itu bisa kamu staging-kan. Datanya sudah bisa. Dan bahkan kalau ada konflik atau resiko konflik, itu bisa ketahuan kan? Nah, benefitnya kalau kita integrasi dengan BIM ya di situ. Ya, menarik sekali. Jadi kalau untuk workshop value engineering itu sendiri itu kan itu menghasilkan suatu ini nggak, Pak? Misalnya seperti keputusan harus diambil atau tidak, atau dia cuma sekedar rekomendasi? Jadi value engineering itu seringkali kita menghasilkan sebuah keputusan. Tapi kadang-kadang kita juga tidak menghasilkan keputusan. Yang kita hasilkan adalah beberapa opsi pilihan yang valid untuk dipilih. Jadi kita udah putuskan bahwa, Pak, kamu bisa pilih di antara 3 alternatif ini yang menurut kita
secara kita diskusi dengan semua stakeholder dan lain-lain, itu valid. Anda milih 3 ini, terserah Anda mau milih yang mana. Oh, Nah, itu juga bisa. Hmm. Nah, itu output dari workshop value engineering. Oke. Nah, ini kita sudah masuk di sesi terakhir ya, Pak. Saya mau ada pertanyaan lagi. Jadi, bagaimana peluang karir di bidang FE ini? Ya, bagaimana prospek untuk masa depan di bidang value engineering? Kalau di Indonesia sendiri, prospek untuk value engineering masih sangat sedikit. Lowongan pekerjaan untuk value engineering di Indonesia tidak ada. Tapi kalau misalnya kamu di luar negeri, seperti di Eropa, anggapanlah atau Jerman, lowongan kerja value engineering ini sangat banyak, terutama di bagian manufaktur. Kalau nggak salah, Jaguar, Volkswagen, mereka membuka lowongan kerja untuk value engineering. Atau bahkan value management. Nah, kalau misalnya kamu ke Amerika, itu ada dari General Electric, dia buka lowongan kerja untuk value engineering. Jadi kalau misalnya kamu mau program apa itu sekarang yang lagi viral sekarang, kabur aja dulu. Nah, bisa tuh kamu belajar value engineering, kamu kabur aja dulu tuh. Ya. Karena banyak lowongan kerja dari luar negeri. Oke, oh Pak. Ya, satu lagi saya lupa. Di tahun 2025 ini, Saudi itu ada kementeriannya namanya Expro. Nah, Expro itu akan membuat banyak proyek yang perlu value engineering. Saudi ya? Ya, jadi prospeknya itu bukan di Indonesia, tapi di negara luar seperti Saudi Arabia dan lain-lain. Oke. Jadi ya yang benar ya, mungkin kabur aja dulu, benar kali di sini. Barangkali pesan terakhir Pak Alvin untuk para viewer di sini, bagaimana pentingnya untuk menerapkan value engineering ini terutama di dunia konstruksi di Indonesia. Oke, pesan terakhir saya adalah 99,5% proyek itu gagal dalam memenuhi on budget, on time, dan on benefit. Itu gagal. Jadi tenang saja, bukan hanya proyek Anda yang gagal, tapi memang dari ribuan proyek yang di research, statistiknya memang begitu. Oke? Jadi pesan saya yang paling utama adalah cari tahu kenapa proyek Anda itu ada. Oke? Dan seberapa banyak Anda membutuhkan itu. Misalnya seperti proyek jembatan tadi, kenapa Anda membutuhkan jembatan itu? Why do you need it and how much do you need it? Start dari sana, lalu mulai engineering Anda. Ya, tentu saja Anda bisa menggunakan pendekatan kolaboratif seperti value engineering, tapi pastikan bahwa Anda tahu why do you need it first. Mungkin itu dulu sih salah satu pesan utama saya. Terima kasih buat narasumber kita pada hari ini yang sudah berbagi insight-nya dan pengalamannya tentang konsep dasar dari value engineering. Semoga dengan menyimak episode kali ini kita jadi tahu bahwa rekayasa nilai itu adalah suatu cara pengambilan keputusan berbasis tim multidisiplin yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai nilai terbaik suatu proyek dengan menjaga kualitas, fungsi, dan kinerja. Jangan lupa follow podcast BK Sipil, Persatuan Insinyur Indonesia, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Mungkin quote terakhir, Pak Alvin. Ya, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Senang sekali bisa bergabung di podcast BK Sipil kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.